Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang para rahmat cintai dan para rahmat banggakan, anak-anak soleh kelas 2A dan anak-anak solehah kelas 2B yang para rahmat cintai. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dengan Pak Rahmat di Mapel PAI dalam pembelajaran insyaallah yang akan Pak Rahmat bahas adalah sifat dermawan dan kikir. Sebelum kita mulai pembahasan, ada sedikit himbauan dari Pak Rahmat buat anak-anakku sekalian, selalu senantiasa menjaga menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, sehingga kita terhindar dari mara bahaya bentuk apapun penyakit, apalagi pada saat ini masih pandemi COVID-19, sehingga kita di DKI Provinsi DKI Jakarta masih diberlakukan pembelajaran jarak jauh. Insyaallah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan wabah Covid ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali lagi belajar seperti sedia kala. Tentu rasa kebanggaan, rasa senang hati Pak Rahmat bertemu dengan anak-anak Pak Rahmat semua yang soleh dan solehah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Tentunya mudah-mudahan kita semua dan bersama orang-orang yang kita cintai Allah pertemukan dalam surga. Amin. Baiklah teman-temanku sekalian, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masuk pembahasan di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, karena 2 bulan lagi kita akan masuk PTS semester 1. Oleh karena itu pembelajaran kali ini kita sudah masuk pada pelajaran yang ke-10, yaitu sifat dermawan dan kikir. Anak-anakku yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama bahwasanya sifat dermawan dan kikir ini merupakan 2 sifat yang sangat kontradiksi. Merupakan 2 sifat yang saling berlawanan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sendiri melaksanakan tentang namanya dermawan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi kepada orang yang selalu membutuhkan bantuan tersebut. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat membenci orang yang memiliki namanya sifat kikir, atau bahasa Arabnya bakhil. Kikir, bakhil, dengkit, dengkat dan seterusnya, itu sangat tidak disukai, sangat tidak dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang dermawan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat mencintai orang yang dermawan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari jalan Abu Naim, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala Jawad yuhibbul jud. Para rahmat ulangi, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi melalui jalan Abu Naim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha ta'ala jawad yuhibbul jud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha pemberi, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang suka memberi. Artinya dermawan. Berarti anak-anakku sekalian, pingin kita dicintai oleh Allah, maka mulai sekarang kita harus senantiasa untuk memberi kepada saudara kita yang membutuhkan. Jadi kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk selalu senantiasa menjadi orang yang memiliki sifat dermawan, dan sangat tercela seorang muslim dilarang untuk meminta-minta. Innallaha ta'ala jawadun yuhibbul jud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberi, dan Allah juga sangat mencintai orang-orang yang dermawan. Anak-anakku sekalian, kisah dermawan ini Pak Rahmat akan mengkisahkan di dua sahabat yang sangat-sangat agung sekali. Dua sahabat yang populernya luar biasa, yaitu sahabat khalifah pertama dan khalifah yang kedua. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Dua sahabat yang sangat-sangat berpengaruh dalam Islam. Suatu ketika anak-anakku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan sesuatu peperangan. Nah, kalau melakukan sesuatu peperangan, maka dia akan membutuhkan namanya persenjataan yang lengkap. Baik kendaraan, pedang, tombak, panah, dan seterusnya, itu harus butuh perlengkapan yang sangat matang sekali. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada umatnya, wahai umatku, wahai sahabatku, jika kalian ada memiliki harta yang lebih, maka berinfaklah fi sabilillah, berinfaklah di jalan Allah. Untuk besok kita akan melakukan sesuatu peperangan, karena persenjataan kita sangat kurang sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memahami tentang innallaha ta'ala jawadun yuhibbul jud. Yuhibbul jud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha memberi, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mencintai orang-orang yang suka memberi. Singkat kisah, datanglah sahabat yang mulia, khalifah pertama Islam, khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, yang memiliki as-siddiq, kejujuran yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian datanglah Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Keganasannya beliau, ketangkasan beliau, kekuatan beliau membela Islam. Sehingga orang-orang kafir Quraisy pada saat itu takut untuk mengganggu kaum muslimin yang pada saat itu sedang menyebarkan syariat Islam di kota Mekah. Datanglah Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab ini sangat cemburu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, dua sahabat yang sangat mulia di mata Rasulullah SAW. Datanglah Umar bin Khattab, ingin mendahului, ingin menunjukkan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya menginfakkan seluruh hartaku di jalan Allah. Lihat bagaimana kedermawannya Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, saya infakkan seluruh hartaku di jalan Allah. Maka terimalah hartaku ini untuk pelaksanaan peperangan nanti ya Rasul. Kemudian Rasul bertanya, wahai Umar, engkau telah menyerahkan seluruh hartamu untuk di jalan Allah. Ada satu pertanyaan yang akan aku tanyakan kepada engkau, wahai Umar. Apa ya baginda Rasulullah? Kata Nabi SAW, ya Umar, apakah engkau sudah menyisihkan sebagian harta untuk anak dan istrimu? Apa jawaban Umar? Ya Rasulullah, saya sudah menyisihkan setengah dari hartaku untuk anak dan istriku. Lihat, ketika mendengar perintah Rasulullah SAW, para sahabat berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan.
Datanglah Umar bin Khattab menginfakkan seluruh hartanya. Kemudian datanglah sahabat yang mulia, khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Pertanyaannya sama, ya Rasulullah, saya infakkan seluruh hartaku di jalan Allah. Maka terimalah hartaku ini untuk kita gunakan melakukan peperangan nanti ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, simak wahai anak-anakku sekalian. Teman-teman, simaklah wahai anak-anakku sekalian. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakar, apakah engkau sudah menyisihkan hartamu untuk anak dan istrimu? Lihat bagaimana jawaban Abu Bakar. Ya Allah, jawaban yang sangat dalam sekali keimanannya. Jawaban yang sangat super sekali keimanannya. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, saya sudah menyisihkan hartaku untuk anak dan istriku adalah untuk Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, teman-teman. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya sudah sisihkan hartaku, saya sudah sisihkan untuk istri dan anakku, untuk Allah dan Rasulnya. Lihat keimanan yang sangat luar biasa. Ini yang membedakan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala tentang keimanan. Bukan berarti Umar bin Khattab kurang iman, tidak. Keimanan yang sangat dalam. Karena seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia menjaga Allah, yahfadullah, menjaga Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya baik dari depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, samping dan seterusnya. Dia akan selalu dalam lindungan Allah. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai orang-orang yang dermawan. Allah Subhanahu wa taala juga sangat mencintai orang-orang yang berperilaku dermawan. Kemudian orang-orang yang memiliki sifat dermawan ada 6. Pertama, Allah akan mengganti hartanya dengan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, dicintai Allah dan disenangi semua orang. Teman-teman pasti ingin kalau sahabatnya, temannya adalah teman-teman yang dermawan. Pak Rahmat yakin teman-teman tidak akan mau kalau memiliki teman-teman yang pelit, kikir, alias bakhil. Tentu Pak Rahmat juga tidak mau memiliki teman yang kikir dan bakhil. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk selalu senantiasa berperilaku dermawan. Poin yang ketiga, orang yang memiliki sifat dermawan akan diselamatkan dari gangguan baik dunia maupun akhirat. Jadi orang yang dermawan itu banyak doanya. Dia mudah memberi bantuan buat orang-orang fakir miskin, para anak-anak yatim, ibu-ibu janda, orang-orang tua, senantiasa memberi bantuan kepada orang lain. Maka orang miskin, orang-orang yang akan mendapat bantuan akan mendoakan kebaikan untuknya. Maka kedoaan tersebut akan melindungi dia baik di dunia maupun juga di akhirat. Allah. Teman-teman kalau ingin dilindungi oleh Allah, ayo mulai segera kita menjadi orang yang selalu dermawan. Poin yang keempat, hartanya dan jiwanya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang melekat pada diri kita akan membuat kita menjadi congkak, akan membuat kita menjadi sombong. Lihat seperti Qarun. Ketika di masa Nabi Musa alaihi salam, dia adalah orang yang miskin. Kemudian dia minta kepada Musa alaihi salam, "Ya Musa, doalah kamu kepada Allah supaya aku menjadi orang kaya." Ketika Qarun sudah menjadi orang kaya, dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah lenyapkan harta, jiwa, jasadnya bersama dengan harta-hartanya Allah lenyapkan dalam perut bumi. Na'udzubillah. Ini pelajaran buat kita bahwasanya kikir, bakhil, bengkit dan seterusnya akan membuat Allah Subhanahu wa taala makin murka terhadap diri kita. Karena yang kelima, tidak gelisah atau putus asa.
ketika ditimpa kemiskinan. Masya Allah. Orang yang beriman ketika Allah beri dia kekayaan, maka dia akan selalu bersyukur dan dia selalu akan infak. Ketika Allah beri timpa dia kemiskinan, dia tidak putus asa. Dia yakin itu semua merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tidak sombong ketika diberi kekayaan. Orang yang beriman ketika dia dikasih musibah miskin, dia tidak sombong dan dia tidak takut dan dia tidak putus asa. Dia kembali serahkan kepada Allah, karena Allah yang mengatur dirinya, Allah yang lebih tahu tentang dirinya daripada dirinya itu sendiri. Kemudian ketika Allah beri dia kekayaan, maka anak-anakku sekalian, dia juga tidak sombong dan selalu rendah diri dan membantu sesama muslim, dan membantu sesama saudara, dan membantu seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah anak-anakku sekalian mendengar kisah Sa'id bin Amir, salah seorang tabi'in yang sangat luar biasa juhud terhadap dunia, ketika beliau mendapatkan kekayaan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Apa kata beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika beliau mengucapkan inna lillahi, terdengar di kamar istri beliau mengatakan, ya wahai suamiku, apa yang menyebabkan engkau mengucapkan kalimat la ilaha inna istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Hal mata amiruna? Apakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala, apakah beliau meninggal? Musibah apa sehingga yang menyebabkan engkau mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata istrinya, apakah meninggalnya Umar bin Khattab? Apa kata Sa'id bin Amir? Ya zaujati, wahai istriku, hadza akbar minhu. Ini adalah musibah lebih besar daripada wafatnya Umar bin Khattab. Artinya kekayaan merupakan fitnah, kekayaan merupakan cobaan. Apabila tidak dilakukan dengan baik, apabila tidak dijalani dengan baik, maka kekayaan tersebut akan merusak diri kita. Sekian dari Pak Rahmat berkaitan dengan pembelajaran sifat dermawan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah Pak Rahmat akan menyampaikan berikutnya berkaitan dengan sifat kikir, ya, sifat-sifat kikir. Kemudian pelaku-pelaku sifat kikir yang Allah abadikan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Sekian dari Pak Rahmat, bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.